Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana Cak dengan IWB. Mari ado Cak, seger tenan Cak. Tapi rong sisiran iki. Cak, jadi IWB matur nuwun buat sampean semuanya sekali lagi yang luar biasa. Respon sampean tuh jos gandos pokoknya mengenai apapun itu yang IWB bahas ya. Jadi ngomong agak susah nih. Tapi apapun itu ternyata yang IWB bahas buat sampean semuanya tuh selalu direspon yang luar biasa. IWB terenyuh Kang Mas, terharu Kang Mas sih bosone. Tapi beneran. Jadi ini video yang mungkin sebenarnya sambungan karena ternyata banyak banget yang menunggu mengenai part kedua untuk Brookman. Sama kalau ngikutin IBB di YouTube ya pasti tahu kemarin yang video pertama itu yang part 1 itu kan kita membahas mengenai Suzuki. Yang pasti kondisi Suzuki dan juga Brookman 175 yang pernah IBB bahas dan juga IBB pernah share sebagai terawangan itu sebenarnya itu bukan ngarang Cak, yang pasti bukan ngarang karena memang prosesnya cukup panjang. Oke. Kalau sampean bertanya mengenai proses, Kang Mas, jadi gini Cak. Suzuki saat itu ya, IWB alhamdulillah sih kenal dengan pejabatnya sangat baik pada saat itu. Walaupun sekarang sekali lagi sudah pindah posisi ya, sudah pindah posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi yang pasti Cak, sebenarnya proses atau bagaimana wacana mengenai Brookman ini IWB benar-benar terlibat di sana. Ini sebenarnya off the record, cuman ya udah ini udah berlalu kan, nggak masalah lah. Kisi-kisi aja buat sampean semuanya. Pengalaman atau istilahnya IWB terlibat langsung itu biar sampai tahu bahwa sebenarnya Suzuki itu punya wacana yang benar-benar real, punya wacana yang sangat-sangat bisa dipercaya lah, kasar demikian, bukan suatu hal yang hoax, bukan isu belaka, bukan hal-hal yang ya rumor-rumor tidak apa namanya tidak bertuan bosone apa ya, pokoknya intinya ki beneran Cak. Kenapa IWB bilang beneran? Jadi ngene Kang Mas, saya tahu kok enak posisi nih. Jadi gini Kang Mas, dulu ya IWB itu salah satu blogger-vlogger yang terlibat untuk mengembangkan, bukan terlibat sih sebenarnya, sempet aduh gimana ya sebenarnya sih, jangan deh yang di-share yang ini deh. Pokoknya gini Cak, IWB waktu pada saat itu sering kan diundang oleh Suzuki, jadi oleh pejabat Suzuki, Jepangnya juga. Jadi kita nggak hanya ngomong yang Indonesianya karena Jepangnya. Jadi kita kalau ngomong Suzuki emang jujur Cak. Jujur saya, Suzuki ini kan dimiliki sahamnya oleh Suzuki Motor Corps, Motor Corporation di Jepang. Jadi sahamnya itu udah 100% punya Jepang. Ini artinya untuk sisi bargaining power itu bisa kita katakan bahwa orang kita memang sangat minim, itu intinya. Jadi orang Indonesia itu sangat minim, tidak punya power atau tidak, istilahnya decision maker itu langsung dari Jepang. Kita tidak punya power. Tidak ada bargaining position, tidak punya apapun itu. Walaupun kita kasih masukan, kalau mereka bilang no, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga dengan Yamaha. Sebenarnya Yamaha sama kondisinya, cuman itu tadi mungkin bisa jadi untuk pabrikan seperti Yamaha mungkin lebih ini ya. Itu tergantung dari pejabatnya saja, pejabatnya saja. Jadi lebih serius mungkin karena Yamaha kan kita tahu mereka mengandalkan mayoritas the biggest profit, the biggest income itu mereka kan di motor. Kalau Suzuki kan enggak. Suzuki punya 4 wheel, satu roda 4, dan mereka sepertinya lebih fokus ke sana ketimbang roda 2. Padahal sebenarnya dari opini pribadi Cak, itu suatu hal yang sebenarnya cukup salah ya buat IWB, karena bagaimanapun harusnya balance antara roda 4 dan roda 2 tuh jangan dibiarkan, jangan dicuekin, jangan dianaktirikan, jangan istilahnya jangan dikecilkan lah. Karena kita tahu kalau dikelola dengan baik Indonesia tuh luar biasa. Indonesia tuh jos gandos Cak, beneran Cak. Kalau sama sekarang gini, sama bayangin aja, penjualan motor di Indonesia itu nomor 3 terbesar di dunia. Saya baru tahu kan. Jadi nomor 3 terbesar di dunia. Yang pertama adalah Cina. Cina pun itu sebenarnya bukan brand Jepang ya, yang banyak itu kan brand lokalnya juga. Yang kedua adalah India. India pun demikian. Terbesar itu yang menguasai adalah brand lokal, yakni Hero Motor Corps. Ibu sudah pernah bahas sampai semuanya kan. Hero Motor Corps itu mengalahkan Honda. Jadi kalau sampean lihat dari sisi ranking, nomor 1 adalah Hero. Nomor 1 Hero, kemudian yang kedua kalau nggak salah adalah Honda. Honda Motorcycle and Scooter. Jadi istilah Honda lah. HMSI ya singkatannya. Kemudian yang ketiga kalau nggak salah TVS kalau nggak salah ya. Jadi TVS kemudian baru Bajaj. Sebenarnya dulu Bajaj, kemudian ternyata di tahun 2020 kalau nggak salah disalip oleh TVS. Dan kalau kita lihat posisi dari pabrikan Jepang yang paling kuat hanya Honda. Lainnya Suzuki dan Yamaha itu sangat buncit di belakang. Jadi porsinya mungkin 2%-an Cak dari market share, ini kan gila. Luar biasa gilanya. Dan itulah posisi dari
penjualan di dunia. Sementara yang ketiga adalah Indonesia. Artinya apa? Posisi dari Indonesia itu luar biasa. Nilai tawar Indonesia tuh bener-bener istilahnya wes ndak iso dipandang sebelah mata ngono wae lah, Cak. Ya makanya orang Jepang tuh fokus banget sama Indonesia. Market Indonesia itu surga lah bagi mereka. Lah piye, Cak? Sekarang penjualan motor ya pada kondisi normal itu bisa 5 hingga 6 juta satu tahun. Saman bagi aja 12 bulan. Itu berapa coba? Saman bayangin aja. Ini dibandingkan dengan Malaysia, Cak. Malaysia itu saman tahu nggak? Penjualan mereka satu tahun hanya 500.000 unit motor. Itu bisa dikerjakan di Indonesia hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Artinya yuk gendeng kentir tenan. Orang IWB pernah kok ngobrol sama bos Givi, tahu nggak bos Givi, bosnya waktu IWB di Malaysia waktu itu. Bos Givi itu dia nanya, lo dari mana? Ditanya nih IWB kan, dari Indonesia. Wah, dia langsung curhat tuh. Wah, negara kamu tuh, negara lo tuh gila ya. Motor bisa jualannya kayak kacang goreng. Di sini gua susah banget jualan Givi karena di sini marketnya kecil banget, hanya 500.000 satu tahun. Sebulannya berapa lo hitung deh, nggak ada 100.000 unit. Itu curhatan dia loh. Artinya apa? Mereka tuh istilahnya yang apa ya, bos region dari Malaysia Givi-nya itu curhat. Istilahnya ya dibandingkan sama Malaysia jauh. Kalau istilahnya mereka mau jualan Givi itu di Indonesia ya jauh lebih gampang. Kasarnya demikian ya. Ini artinya jadi jangan heran kalau kita ngelihat bahwa Indonesia itu memang menjadi salah satu negara yang sangat dimanja lah bosonya aja. Oleh karena itulah IB sangat sayangkan jika Suzuki tidak bisa melihat ini potensi yang luar biasa ini dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita mengatakan atau mencari mengenai profit, sebenarnya kalau Indonesia dikelola itu jos tenan, Cak. Apalagi Suzuki memiliki apa ya, bisa bilang bon fans boys kita bahasanya tuh, yang suka sama Suzuki, loyalis itu luar biasa banyak juga. Mereka banyak loh orang-orang apa ya, bukan orang-orang sih, biker yang sebenarnya mereka suka Suzuki, tapi karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa mereka dapatkan, akhirnya mereka lari ke Yamaha. Artinya kalau sama ubek-ubek, Cak, sama survei banyak banget loh orang Yamaha, rider Yamaha itu yang dulunya Suzuki. Dan kalau ditanya, bro, kalau sampean nih ada Suzuki motor keren bagus, kira-kira lo akan nyebrang balik lagi Suzuki nggak? Iya, Cak Iwan, begitu katanya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya harusnya ada survei khusus dari Jepangnya ya, bukan Indonesianya WB udah nggak ada ragu lah WB, Cak. Wong Indonesia nih pengen tenan, Cak, Suzuki itu biar bangkit, tapi ya apa daya, Cak. Mau sampein bercuap-cuap, mau teriak-teriak pakai toa, bengok-bengok, woi, iki lo sing keren kayak gini lo, racik motor kayak gini lo. Tapi Jepangnya ngomong ora sudi lah, katanya piye meneh, ora iso to, Cak. Jadi itu pokoknya dan dilalah ya, Cak. Di tahun 2018 kalau nggak salah ya, IWB sempat diajak diskusi dengan salah satu pejabat Suzuki Jepang ya, orang Jepangnya ya maksudnya ya, yang sudah lama di sini, dan banyak sekali input yang IWB berikan ke ke mereka ya, artinya maksudnya ya. Jadi IWB berikan input ke mereka mengenai kondisi market di tanah air ini. Terus IWB katakan bahwa Suzuki itu harus berbenah mengenai desain. You have to focus to the design because it is very important, IWB bilang gitu. Jadi lo mengenai sampean itu mengenai engine wis jos gandos lah. Kita nggak ragu lah, pede lah ya, dari engine-nya, dari build quality-nya. We trust you, sampai Wibi bilang gitu. We trust you Suzuki, we trust you. You just maintain about the feature. Jadi fiturnya tuh, improve feature sebenarnya, bukan maintain, sorry. Jadi improve feature. Jadi fiturnya di-improve. Design, number one design. You have to improve the design. Wibi bilang sih, Wibi katakan ke mereka, tolonglah role model desain tuh jangan dari Jepang. Jadi kalau bisa desainer itu ngambilnya dari Indonesia. Jadi fokus di sini, kembangkan di sini. Jadi itu IB kasih tahu ke mereka, dan mereka catat, Cak. Mereka catat semuanya. Mereka catat ya, mereka mau diskusi dan sebagainya. Pada saat itu ya kita ngomongnya ya. Dan pada titiknya saat itulah IB katakan mengenai Maxi Scooter. Dan Suzuki paham bahwa Maxi Scooter saat ini memang luar biasa menjadi favorit. Dan pada akhirnya IB kasih input ke mereka, kenapa Suzuki nggak membuat Maxi Scooter ya, yang model-modelnya kayak NMAX, kayak PCX, why? Saya bilang gitu. You have a big potential, IB bilang kayak gitu mereka. Dan mereka pun akhirnya pada next discussion, next meeting sama mereka mengatakan, yes, Iwan-san katanya, we consider to create the Brookman, but dibilang gitu ya, IB terjemahin lah ya. Kita mempertimbangkan untuk meracik Brookman ya, setelah dapat masukan banyak survei dan juga termasuk Pak Iwan katanya, kita akan consider untuk meracik Brookman. Tapi kata mereka tuh,
we consider, kita mempertimbangkan, bisa saja kita menggunakan mesin 150 cc, tapi kita sepertinya tertarik untuk membuat maxi scooter yang lebih powerful. Kata mereka demikian. Kita ya bertanya dong, maksudnya powerful gimana nih, 150 cc atau 155 cc atau gimana? Gue bilang kayak gitu kan. Tanya nih, penasaran cak, jenenge blogger ya toh, penasaran toh kira-kira kayak apa? Apakah 155 cc kayak NMAX atau 160 cc atau gimana? Atau mungkin 150 cc tetap tapi powernya lebih besar? Mereka bilang apa cak? Mengejutkan cak. Kita mempertimbangkan untuk membuat Brookman dengan kubikasi 175 cc. Gila itu ya langsung, gede banget ya, harganya piro itu? Itu di situ ya mangap cak, gede bener itu 175 cc. Serius bilang gitu. Terus si BB bilang, lah terus bandrolnya piro kalau 175 cc, sampai ngomong susah belibet. Saking antusiasnya cak waktu itu ya kan. Dan mereka katakan apa? No Pak Iwan, we try to put the good price. We will push the price become maybe less more or less same with the rival, dia bilang itu rival competitor. Jadi lebih kurang kita akan coba untuk nge-push harganya tidak akan jauh dari rival, ya lebih kurang ya mirip-mirip lah. Gila itu EB sangat tercengang. Wow, gila serius. Dan pada saat itulah kita langsung yakin, karena Suzuki juga mengatakan bahwa Indonesianya cak ya, bahwa mereka akan nge-push ke bagian SMC-nya, ke pusatnya, untuk benar-benar realisasikan motor ini, Brookman 175. Makanya kita sempat memberikan kisi-kisi bocoran ya, yang sangat penting buat sampean semuanya mengenai Brookman ini. Dan pada saat itu pula, kita sangat yakin, kemudian progres juga kita terus pantau. Karena gini cak, Suzuki mengembangkan semua produknya itu di Jepang. Artinya ya kita memang nggak bisa pantau secara real time akurat, nggak bisa cak. Masalahnya piye, katanya nyeluk Doraemon, memanggil Doraemon untuk terbang, nggak mungkin kan. Jadi kita hanya mengandalkan kisi-kisi dari internal, kisi-kisi dari beberapa telik sandi lah bosone. Dan waktu terus berjalan Kang Mas, kita bertanya dan pada titiknya pada saat itu bisa kita katakan bahwa Suzuki benar-benar serius dan kita happy tentunya. Karena beberapa opsi-opsi sudah mereka berikan istilahnya kisi-kisi lah, seperti desainnya, kemudian kemungkinan besar ya kita akan mengadopsi dari Big Matic kita untuk diadopsi ke small cc untuk calon Brookman ini. Kemudian juga mereka akan meracik mesin yang sekali lagi lebih powerful dibandingkan rival dengan harga yang tidak akan terpaut jauh. Itu kata-kata yang EB katakan bahwa sebuah hope atau harapan. Dan sampean tahu kan di tahun 2017 Suzuki menggebrak dengan GSX R series ya 150 yang cukup sukses seperti BB, karena motornya memang bagus ya, dari sisi powernya luar biasa, dari sisi karakter dari engine-nya, karakter dari handlingnya, walaupun mungkin banyak mengatakan dari desain masih kurang maksimal, tapi dari pandangan pribadi cukup sukses ya untuk Suzuki. Dan 2017 itu suatu hope karena dealer juga berdenyut cak. Jadi setelah itu kedatangan Suzuki Next dan lain sebagainya. Makanya Brookman ini suatu hope yang kita harapkan akan membuat teman-teman yang sudah menuju Suzuki ini bakal happy lah, kasihan demikian. Namun Kang Mas, time by time ya kan, waktu demi waktu, dan pada saat ketika Suzuki sedang pada puncaknya, kita benar-benar sudah harmonis banget ya. Karena Suzuki sudah mulai listening, mau mendengarkan, walaupun mungkin gak gampang. Karena menurut pengakuan memang yang paling alot itu dari pusat ya, itu aja. Tiba-tiba pejabat yang dekat sama IWB ini yang luar biasa, memang listening, kita punya masukan itu belum mendengarkan dan mereka fight untuk itu. Tiba-tiba malah dipindah dan dipromosikan. Waduh, itulah cak yang membuat kita langsung gapnya langsung kayak peng. Lek bosone malah petal cak boso Jawa nih. Jadi langsung kayak berubah, karena sekali lagi sosok orang Jepang lainnya itu kurang menurut IWB. Hanya beliau yang luar biasa dan saat ini menjabat posisi yang sangat strategis yang IWB nggak akan bisa sebut di sini karena ini ya biarlah menjadi privasi lah. Tapi yang jelas Kang Mas, sekali lagi Brookman itu bukanlah wacana, hanya wacana atau isu doang. Wacana betul, tapi itu sebenarnya bukan wacana, tapi sudah rencana yang betul-betul pengen dipush oleh pejabat Suzuki di sini, dan pada akhirnya tiba-tiba berubah ketika beliau sudah naik posisi. Itulah kelemahan yang dirasakan pada Suzuki, itu adalah konsistensi dan keseriusan sebenarnya. Karena ketika pejabat ganti, acaranya ganti, itu loh Kang Mas.
Itu yang bikin IWB sedikit sayangkan sebenarnya. Karena sekali lagi kalau sama nanya Suzuki, gila, motor ini keren, motor ini jos gandos, durability, reliability, dan first impression ketika nunggang di atas itu enak banget. Sama lihat tuh Suzuki Next ada tuh, punya IWB Next 2, IWB kan memboyong satu ya untuk dipakai ya wirawiri. Itu motor halus banget engine-nya, nggak ada vibrasinya, nggak ada gredek-gredeknya. Udah berapa lama ini umurnya, awet, materialnya juga bagus gitu ya. Karena memang yang di Indonesia ini memang sekali lagi kualitas ekspor itu sama aja. Karena kalau pabrikan, Cak, jangan salah sampai, jangan bangga, woi ini kita nih kualitas ekspor sebagainya, Mas. Lebih besar sampean ya, ini sebenarnya bukan rahasia sih, sebenarnya bukan rahasia umum sih. Ekspor dan lokal itu beda, Kang Mas. Jadi dalam arti untuk quality controlnya itu lebih ketat ekspor. Jadi sama jangan bangga sebagainya. Ketatnya setengah mati. Jadi bahkan ya ini rumor doang sih, tapi nggak tahu juga sih. Karena kan semuanya hanyalah berdasarkan rumor dan isu bahwa ya lokal dan untuk ekspor yang beda komponennya, ada perbedaan gitu. Jadi nggak sama. Jadi sama jangan jangan happy dulu. Tapi kalau Suzuki konon ya rumor-rumornya sih sama. Jadi yang Indonesia dan yang untuk ekspor sama. Jadi itu yang membedakan, dan saat ini dikatakan Suzuki ini sebuah brand yang sangat baik ya, sangat bagus ya untuk build quality. Ibu katakan pada sampean semuanya di kelasnya, Suzuki adalah yang terbaik untuk build quality dan materialnya sekali lagi. Dan ya itulah sekilas informasi buat sampean semuanya kisah Brookman. Dan pada titik poinnya setelah itu, Cak, ya sama pasti bertanya, terus gimana Cak IWB setelah itu? Setelah itu IWB bertanya lagi, bertanya dan ujung-ujungnya pada akhirnya ada informasi sounding bahwa tidak ada progres sama sekali mengenai Brookman ini. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Hingga detik ini pun kalau sama nanya gimana dengan Brookman, Cak IWB, ada yang datang, Cak. Kita nanti akan touring nih. Ntar Wan, buat video nih Wan. Kita akan touring ke puncak menggunakan NMAX dan VJack sama road ride ya. Jadi kalau sama bertanya, terus gimana Cak IWB sampai sekarang? Cak, sampai sekarang menguap. Jadi kalau sama nanya, piye progresnya, IWB nggak tahu. Karena nggak ada informasi, nggak ada kisi-kisi lagi. Dan ketika IWB tanya mengenai Brookman ini, sekali lagi katanya, informasinya, rumornya tidak ada progres. Jadi entahlah, kita akan tunggu seperti apa Suzuki ke depan. Dan kita berharaplah ada kisi-kisi lainnya lagi. Ya, mohon Kang Mas, siap-siap lagi kita akan menuju ke puncak, ngetes VJack dan NMAX. Kita akan komparasi biar sampean juga puas. Kita akan melibatkan road ride nih, lihat nih, road ride nih. Nah, ya kan? Jadi jos gas dong, ya kan? Gas. Jadi gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi, ya, kita akan review. Yang pasti kita review dulu lah NMAX dan VJack. Biar sampai mendapatkan referensi plus minusnya apa. Karena Kang Mas tidak ada produk yang sempurna, pasti ada plus minus. Makanya kita akan jabarkan sampean semuanya. Plusnya apa, minusnya apa. Jadi sampean bisa jadikan referensi untuk memilih mana yang terbaik buat sampean. Jangan lupa Kang Mas ya, sudah banyak berceloteh. Maturun sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean selalu mematukan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam